Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang otot sebagai alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, sementara rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Sel-sel otot mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah pengerutan otot sehingga bentuknya memendek, sedangkan relaksasi adalah pengenduran otot sehingga bentuknya memanjang. Otot melekat pada tulang, sehingga dengan melekatnya otot, tulang dapat digerakkan oleh otot. Sekitar 40% tubuh kita tersusun oleh otot. Dalam kehidupan sehari-hari, otot dikenal sebagai daging. Jenis-jenis otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita bahas satu persatu. 1. Otot lurik. Otot lurik sering disebut otot serat lintang atau otot rangka. Apabila diamati di bawah mikroskop, sel otot lurik nampak adanya garis-garis melintang dan membentuk daerah gelap dan terang berselang-seling. Karena itu dinamakan otot lurik. Tetapi karena melekat pada rangka disebut juga sebagai otot rangka. Kerjanya di bawah kesadaran kita, artinya menurut kehendak kita. Karena itu disebut juga sebagai otot sadar. Sel otot lurik tersusun atas serabut panjang yang mengandung banyak inti sel. Inti selnya banyak terdapat di tepi ya, ini di tepi inti selnya. Kemudian strukturnya akan tampak adanya garis-garis terang diselingi dengan garis gelap yang melintang. Ini misalnya ada garis terang, garis gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Otot yang berikutnya adalah otot polos. Ciri-ciri dari otot polos yaitu yang pertama bentuk sel gelendong, kedua ujungnya meruncing, di bagian tengahnya menggelembung dan memiliki satu inti sel. Ini contohnya ya. Nih. Di tengah otot-ototnya terdapat satu inti sel. Bentuknya menggembung di tengah, ujungnya mengerucut. Kemudian, jika diamati dengan mikroskop, sel-sel otot polos nampak tidak memiliki garis-garis melintang. Jadi tidak ada garis terang gelap, terang gelapnya. Cara kerjanya di luar kesadaran kita, artinya tidak di bawah kehendak kita. Karena itu disebut sebagai otot tak sadar. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam, misalnya usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung kita. Strukturnya sama dengan otot lurik, namun kerjanya seperti otot polos. Otot jantung inti selnya banyak dan terletak di tengah. Jika dilihat di bawah mikroskop, otot jantung tampak seperti bangunan berserabut, bercabang-cabang, dan bersekat-sekat. Percabangannya membentuk anyaman sehingga dapat memperkuat jantung. Otot jantung disebut juga otot kardia. Otot jantung merupakan otot istimewa, bentuknya seperti otot lurik. Otot jantung terdiri atas sel-sel otot jantung. Inti selnya banyak dan terletak di tengah. Inti sel banyak, ini letaknya di bagian tengah. Jika dilihat di bawah mikroskop, otot jantung tampak seperti bangunan berserabut bercabang-cabang. Ini ya, ada percabangan-percabangan. Dan bersekat-sekat. Percabangan membentuk anyaman sehingga dapat memperkuat jantung. Otot jantung gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Kerja otot jantung di luar kesadaran kita atau tidak dikendalikan oleh kemauan kita. Otot jantung hanya ditemukan pada jantung. Gerakannya tidak tergantung pada ada tidaknya rangsangan. Pada otot jantung, saraf hanya berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi. Perbedaan antara ketiga macam otot tersebut dapat dilihat di tabel berikut.
Pembedanya adalah dari bentuk, jumlah inti sel, kerja, gerakan, dan ketahanan. Untuk otot lurik bentuknya panjang, silindris, otot polos bentuknya gelendong, ujungnya meruncing. Sementara otot jantung bentuknya panjang, silindris, bercabang-cabang. Jumlah inti sel. Jumlah inti sel yang ada pada otot lurik ini banyak dan letaknya di tepi sel. Sementara untuk otot polos jumlahnya ada hanya satu, terletak di tengah sel. Untuk otot jantung jumlah inti selnya banyak, tapi letaknya dia di tengah serabut. Kerjanya, otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran, otot polos tidak dipengaruhi kesadaran, sementara otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran. Gerak dan ketahanan. Otot lurik gerakannya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Untuk otot polos, gerakannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah, sementara untuk otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Jadi, dari tabel tersebut kita dapat lihat ada persamaan dan perbedaan antara ketiga otot tersebut. Persamaan pertama adalah dari segi bentuknya, yaitu ada persamaan antara otot lurik dengan otot jantung. Jika dilihat di bawah mikroskop, otot lurik dan otot jantung akan tampak adanya garis-garis terang diselingi gelap yang melintang. Untuk persamaan lainnya adalah dari cara kerja. Persamaan dari cara kerja adalah antara otot polos dengan otot jantung, yaitu cara kerjanya sama-sama tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.